Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran matematika. Nah, kemarin kita sudah masuk pada materi matrik ya. Kita sudah berkenalan dengan matrik itu apa, unsur-unsur matrik itu apa. Kemudian juga sudah masuk kepada operasi-operasi matrik, ada pengurangan, penjumlahan, dan juga perkalian ya. Nah, untuk selanjutnya kita nanti masuk kepada materi tentang matrik Masian, yaitu tentang determinan matrik ya. Determinan matrik. Nah, determinan matrik itu apa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama untuk determinan matrik mempunyai ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik ordo 2x2 dan 3x3. Nah, berarti nanti setelah determinan matrik kita nanti akan juga belajar tentang inverse matrik di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Nah, sebenarnya kalau matrik itu kan ordonya tidak terhingga ya, bisa ordo 3x3, 2x2, 4x4, 5x5 dan seterusnya. Nah, untuk di kelas 2 ini nanti kita cukup belajar sampai ke ordo 3x3 seperti itu. Nah, ini determinan matriks. Nah, determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matrik persegi. Nah, otomatis di sini nanti yang dapat dihitung itu hanya matrik persegi. Nah, jadi kalau matrik persegi itu kan baris dan juga kolomnya harus sama. Determinan matrik A dituliskan dengan tanda, nah ini untuk notasinya bisa pakai det A atau det A ya, atau pakai ini ya, kayak mutlak ini A. Bacanya sama, determinan dari matrik A. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskala transformasi yang digambarkan oleh matriks. Nah ini untuk matrik yang dapat dicari determinannya. Nah, yang dapat dicari determinannya hanya matrik persegi ya. Nah, jadi kalau tidak persegi tidak bisa dicari determinannya. Ini tadi untuk notasi ya, bisa dituliskan det A atau determinan A seperti ini, atau det A atau determinan A. Nah, sama aja. Nah, kemudian untuk yang pertama kita nanti akan membahas tentang ordo untuk determinan matrik ordo 2x2. Nah, ini bagaimana untuk penyelesaiannya kalau ada ini ya, apabila matriksnya berbentuk atau berordo 2x2, rumus untuk mencari determinannya. Nah, ini cara bagaimana nanti kalau ada matrik ordo 2x2 disuruh mencari determinannya. Nah, ini misal matrik A ini kan ordonya 2x2. Nah, nanti untuk penyelesaiannya, nah ini sebenarnya cara untuk menyelesaikan dari determinan matrik itu ada banyak ya. Tapi di sini nanti kita akan belajar untuk penyelesaian determinan matrik yang bisa dikatakan paling mudah dan paling sering digunakan, yaitu dengan metode Sarus ya, Sarus. Nanti yang pertama kita yang diagonal utama ya, dari kiri ke kanan ini kita kalikan, jadi A kali B dikurangi diagonal yang satunya B kali C. Nah, ini harus dikurangi ya. A kali B, B kali C atau disilang ya. Yang pertama yang ini tidak boleh kebalik ya. A kali B dikurangi B kali C. Seperti itu. Kita peroleh determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C ini. Itu ya, cukup mudah untuk mencarinya untuk ordo 2x2. Kita langsung saja masuk kepada contohnya. Jika diketahui matrik P ini dan matrik Q-nya yang ini, maka tentukan determinan P. Yang B, tentukan determinan matrik Q-nya. Ini untuk penyelesaian, nanti perhatikan ini ya, penulisannya determinan P ada 2 garisnya. Kemudian kita tulis dulu untuk matriknya ya. Ini perbedaannya penulisan matrik biasa pakainya siku atau mungkin
bisa kurung kurawal, kurung biasa itu yang kurva, bisa juga pakai yang ada sikunya seperti ini. Tapi kalau untuk penulisan determinan itu harus ya, garisnya harus lurus, tidak boleh ada sikunya seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kemudian untuk determinannya berarti tadi ya, dikalikan silang 1 kali 5 ya, 1 kali 5 dikurangi min 2 kali 3, cukup dikali silangkan aja. Kemudian kita operasikan 1 kali 5 min 2. Nah, ini harus, kalau mau kita mengoperasikan ada min, nah hati-hati kalau selanjutnya ada min lagi, diusahakan pakai kurung ya, biar nanti tidak bingung, tidak salah dalam penghitungan. Dan perkalian kita dulukan min 2 kali 3 berarti min 6. Kemudian kita operasikan, di sini ada min, di sini juga min, berarti kita bisa menuliskan menjadi plus ya, plus 6, 5 ditambah 6 jadi 11. Untuk yang A ya, hasilnya determinan P-nya adalah 11. Kemudian yang B ya, yang B atau matriks Q-nya kita sama, kita kalikan silang min 1 kali 2, min 1 kali 2 dikurangi 0 kali 9, min 1 kali 2, min 2, 0 kali 9, 0 kali berapapun 0 ya, min 2 dikurangi 0 berapa? Min 2. Sudah itu. Mudah ya untuk determinan ordo 2 kali 2 seperti ini. Kemudian yang ordo 3 kali 3. Nah, ini tadi menggunakan metode Sarus ya, sama seperti tadi. Tapi hati-hati. Nah, ini ordonya kan matriknya ordo 3 kali 3. Kita tulis dulu. Nah, ini tandanya determinan. Kemudian dua kolom pertama ini kita tulis lagi di sebelah kanannya. Hati-hati dalam penulisan determinan ya, ini matriks ini digunakan jarak yang sesuai, jangan terlalu salah satu terlalu jauh atau terlalu dekat ya. Yang penting yang rapi supaya nanti kita bisa memberikan garis-garisnya ini secara lurus ya, tidak bingung. Nanti kalau tidak rapi, kemungkinan besar akan bingung di sini ya, mana kali mananya akan bingung. Nah, maka gunakan jarak yang tepat ya, supaya nanti rapi dan juga dalam membuat garis-garis ini ya nanti tepat. Nah, karena apa? Nanti ini, nah yang pertama kita hitung dulu yang diagonal ini ya, yang dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan itu kita operasikan dulu sama seperti tadi, dikalikan ya. A11 dikalikan A12, 22 dikalikan 2A33. Nah ini 3 ini. Ini kali ini jadi ini kali ini kita tulis di sini, tambah ini kali ini kita tuliskan ini ya, ini ditambah ini ya, ini ya, yang diagonal yang dari kiri ke kanan ini kita kalikan ya, ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini, kemudian kita jumlahkan semua ya. Nah ini, kemudian yang kedua kita kurangkan. Nah ini hati-hati, kita beri kurung yang berbeda, mungkin bisa kurung siku seperti ini atau mungkin bisa juga kurung kurawal. Kemudian kita kurangkan ya, kita kurangkan yang mana? Yang dari kanan ke kiri ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ya, hati-hati itu harus semuanya dikalikan ya, 3-nya dikalikan terus ditambah ini ya gitu. Jadi hati-hati, harus teliti di sini, dan juga penulisannya harus rapi. Kalau tidak rapi nanti tidak bisa. Mudah ya, ini cukup Sarus seperti ini aja. Pokoknya kalau ordo 3 mesti pasangannya 3. Nah ini 3. Dan penjumlahannya juga 3 ya, 3. Yang ini juga sama, yang ini yang dikurangi ini juga sama, yang satu nih.
3, 3, 3. Operasinya juga 3, 3. Seperti itu. Nah, langsung saja kepada contoh soalnya. Nah, ini matrik ordo 3 kali 3-nya A, matrik A. Tentukan determinan dari matrik A. Nah, ini yang pertama matriknya tadi ini, matrik A-nya kita beri tanda determinan garis lurus. Kemudian dua kolom pertama ini, dua kolom pertama kita tuliskan di sampingnya ya. Nah, ini kita tuliskan di sampingnya, kemudian kita kalikan ya yang pertama. Nah, perhatikan ini diagonal pertama ini kita kalikan, ini kali ini ya, 1 dikali min 2 dikali 3 ditambah yang kedua 2 kali 0 kali 4, ini 2 kali 0 kali 4 ditambah lagi siapa? 0 kali 3 kali min 1, 0 kali 3 kali min 1 seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini perkaliannya sudah 3. Kita kurung di sini. Sudah kita kurung siku sampai sini. Kemudian dikurangi ya, dikurangi siapa? Yang satunya. Nah, ini dari kanan ke kiri ini ke bawah. 0 kali min 2 kali 4 ditambah 1 kali 0 kali min 1 ya, ditambah lagi 2 kali 3 kali 3, 2 kali 3 kali 3. Seperti itu ya, mudah ya. Intinya itu. Kemudian tinggal kita operasikan saja. 1 kali min 2 kali 3 berarti min 6. 2 kali 4, 0 kali 4, pokoknya kalau ada salah satunya 0 perkalian berarti hasilnya 0. Ini juga salah satu 0 berarti hasilnya 0. Dikurung masian. Nah, hati-hati di sini jangan keburu-buru ya dalam menyelesaikan biar nanti rapi dan juga tidak ada kesalahan. Nah, kemudian dikurangi yang ini ya. 0, nah ini ada 0-nya berarti hasilnya 0. Sini juga ada 0-nya hasilnya 0. Nah, ini 2 kali 3 kali 3 berarti hasilnya 18. Kemudian kita operasikan yang kiri ini dulu ya. Ini berarti min 6 tambah 0 tambah 0 berarti min 6. Dikurangi, masih kurungnya masih kurung siku ya. Hati-hati. 0 tambah 0 tambah 18 berarti 18. Tinggal kita operasikan saja menjadi min 24. Seperti itu ya, mudah ya untuk determinan matrik. Untuk mengasah lagi kemampuan dalam menyelesaikan determinan matrik, nanti silakan dikerjakan untuk latihan soalnya, dan mungkin bisa ditambah sendiri dari buku-buku dari internet. Silakan, nanti yang penting dalam matematika itu harus banyak latihan supaya lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, ini cukup sekian ya video pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.